Hai guys, welcome back to Makas Channel. Di sini gua Wina Dan gue Rizka. Di sini kita kedatangan bintang tamu yaitu Ozan. di video kali ini kita bakal membahas pengalaman horor, so stay tune and enjoy. Oke, jadi untuk cerita yang pertama dimulai dari gue. Gue waktu itu kemah waktu kelas 8 SMP di Ranca Upas. Ya, seperti yang kalian tahu, waktu kegiatan malam pas camping itu kayak ada api unggun, games, dan jurik malam. Rangkaian itu tuh udah kita lewatin semua, tapi jurik malamnya itu baru dilakuin jam 2 atau 3 subuh gitu. Udahlah nih, gue bawa center di paling belakang karena satu regunya itu 6 orang atau 5 orang gitu. Terus senternya ada di depan sama di belakang. Di depan udah pada jalan duluan waktu itu. Terus tali gue tuh copot, tali sepatu. Terus abis itu gue nggak bilang ke yang lain sih kalau tali gue copot. Yang lain udah pada jalan duluan gitu. Terus itu gue berhentinya di semak pohon gitu waktu itu kalau nggak salah. Terus pas gue berdiri dari arah pohon tuh kayak ada yang gitu. Terus gue nengok kayak nggak kelihatan apa-apa sih karena malam juga. Terus gue jalan lagi tuh nyusulin temen gue agak lari. Terus waktu agak-agak lari gitu dari pohon sebelah kanan ada yang nendang betis. Gue nengok dong kayak gitu. Terus ada sesosok putih gitu, tapi nggak kelihatan jelas juga sih. Nah pas gue lari, betis kanan gue tuh ditendang sama sesosok makhluk di pohon sebelah kanan itu. Tapi lu nggak ini, Riz? Nggak berpikir kalau itu temen lu? Enggak, karena yang lain udah pada sana. Iya, karena kan dia katanya yang paling belakang, Kan back center. kirain gue misalnya ada yang jahil gitu kan. Iya biasanya sih gitu, kayak soalnya regu sebelum gue itu katanya dijailin sama guru. Tapi ini bukan guru, soalnya dia pakai putih-putih itu. Terus udah gue jalan lagi sampai akhirnya gue ketemu temen gue. Nah gue cerita tuh sama temen di depan gue, namanya Dinda. Terus dari situ Dinda kayak bingung gitu, oh lu disengin sama guru itu juga ya? Kayaknya sih bukan sih Din, soalnya gue ngeliatnya kayak putih-putih gitu. Kata Dinda, mungkin Pak Imam kali yang ngesengin lu gitu. Soalnya tadi gue lihat juga regu lain juga disengin sama Pak Imam itu. Terus gue bilang ke si Dinda ini, kayaknya enggak sih Din, soalnya si Pak Imam itu udah ada di musola tadi. Nah terus gue mau nanya nih ke kakak kelas yang jaga di pos terakhir, Kak tadi ada yang ngumpet di sebelah kanan ya? Soalnya tadi aku gini. Terus kata kakak kelas itu nggak ada, tadi semua di sini semua, juga nggak ada guru di sana gitu. Terus gue kayak shock sendiri, cuma gue yang lihat gitu. Terus udah nih pas jam subuh kayak jam 5 gitu, pada sholat di musola. Terus gue ketemu Pak Imam. Situ gue nanya, Pak tadi bapak berdiri di sebelah kanan situ ya, yang di pos berapa gitu nggak salah. Terus kata dia, enggak, saya dari tadi di sini. Jadi berarti emang bukan siapa-siapa orang dari situ. Iya, yang... betul. Coba kalau lu di posisi juga gimana? Ya lari, gue mah lari aja sih. Daripada gue pikirin, gue lari anjir. Terus udah nih sholat subuh selesai, habis itu zikir pagi sampai syuruk. Nah pas menjelang zikir sama syuruk itu kan musolanya kayak ada kaca bening gitu ya. Terus gue ngeliat ke arah sebelah serong sana, kayak ada putih-putih gini jalannya, bentuknya sih kayak pocong. tapi ini nggak, Riz? Temen lu misalnya kayak ada yang kayak lu juga apa enggak gitu? Enggak, Kayaknya aku sih gue doang. Pas di bis gue bicarain kan kayaknya lu doang yang terlalu peka itu, makanya iya makanya gue gitu. Terus gue ngeliat di serong sebelah sana ada putih-putih jalan kayak gini, tapi ke arah sana gitu. Kalau pocong kan biasanya loncat kata-katanya, tapi ini kayak gini aja terbang. terus gue nyenggol teman gue yang di samping tuh si Dinda lagi. tapi dia bisa ngeliat ke Dindanya. Enggak ngeliat, padahal itu masih ada di sana gitu, pojokan sih.
Menurut gua ya, mungkin dia mau tertarik sama lu doang menurut gua ya, tapi nggak tahu juga sih. Atau elunya ya emang bener-bener peka sih sama Atau yang kayak mungkin begitu. gue habis melakukan kesalahan terus habis itu tapi gue juga nggak ngapain. Ya sih mungkin karena lu nya aja terlalu peka kayaknya. Iya gitu sih, itu waktu gue SMP sering juga gue kayak gitu. Oke, jadi itu doang sih cerita gue. Mungkin yang lain punya cerita? Bin? Gue sih sebenarnya nggak banyak ya cerita horor, cuman ini hal yang gue inget banget. Bahkan ini kejadiannya waktu SD ya. Waktu SD kan gue sekolahnya tuh di Bali. Nah itu di situ gue tinggal sama tante gue, nyokap sama anaknya tante gue alias abang gue kan. Nah abang gue itu tuh emang apa ya, punya kebiasaan kalau ketawa tuh terbahak-bahaknya bener-bener kencang banget gitu kan. Emang suara dia juga gede. Nah habis itu di situ tuh kondisinya tante gue kedatangan temennya. Nah temennya itu tuh kayak yang dari Jakarta. Nah diajakin lah dinner makan malam kan di daerah Denpasar. Nah gue kayak abis pulang sekolah sama abis aktivitas-aktivitas di sekolah, gue capek, gue nggak mau lah ikut tuh buat makan malam. Nah abis itu kayak jadi yang ikut tuh kayak semuanya tapi kecuali gue cuman sendiri di rumah itu kan. Nah abis itu kira-kira keadaannya itu tuh jam 9:30 malam. Gue ada di lantai 2 tiduran aja di kasur sambil main game. Nah abis itu gue lagi main game seru-seru aja tuh. Itu tuh tiba-tiba ada suara ketawa abang gue, bener-bener kayak persis banget kayak abang gue, tapi itu kayak gede banget gitu loh. Kedengeran sampai lantai 2? Iya, itu kondisinya dari bawah, lantai bawah. Tapi udah ngecek belum ke bawah gitu? Enggak, gue nggak berani lah. Bukan nggak berani, cuman gue nggak nyadar kayak emang biasanya abang gue jam segitu masih di lantai bawah, terus gue kayak udah di atas aja gitu kan, karena gue di situ kayak ya biar main game masing-masing aja lah gitu kan. Di situ gue kayak refleks karena kan udah jam 9:30 atau jam 10 malam gitu ya. Gue kayak langsung teriak dong, bang kecilin ketawanya udah malam gitu kan. Gue teriak tuh, habis itu buat negor abang gue kan. Habis itu gue di situ masih nggak nyadar kan. Terus habis itu gue kayak masih lanjut main, terus gue kayak diem dulu tiba-tiba, loh kan gue kayak oh iya kan nggak ada tante gue, nggak ada nyokap gue, nggak ada abang gue, terus tadi siapa gitu yang ketawa gitu kan. Habis itu gue kayak refleks, gue itu tuh nelfon temen gue dulu yang bener-bener kayak yang 24/7 gitu kan, yang kayak bener-bener udah kayak Pak Polisi ya. Iya, pokoknya yang bener-bener udah selalu siap siaga buat ngangkat telepon gitu lah. Gue langsung cerita kami tadi temenin sebentar. Habis itu di situ gue karena gue tahu nyokap gue itu jarang banget notifikasi handphonenya dinyalain, jadi gue kayak lebih ngechat nyokap gue, nge-spam, gue bilang kapan pulang, tapi gue nggak pernah cerita hal itu ke keluarga gue. Iya, gue di atas, gue cuman tetap stay di kasur. Itu karena gue nggak berani, karena emang lantai 1 itu tuh kayak bener-bener udah mati, karena gue tuh lantai 1 toko, lantai atasnya buat rumah. Gitu. Kayak ruko-ruko gitu ya? Gue ngeruko-ruko gitu. Cuman itu doang sih cerita gue. Sama gue waktu itu juga ada acara keluarga di Bali lagi? Enggak, ini gue udah SMP, gue udah balik ke Jakarta. Gue acara keluarga kumpul-kumpul di rumah nenek gue, daerah-daerah Manggarai gitu. Nah emang rumah nenek gue itu tuh dikenalnya sama gue dapat cerita-cerita dari abang gue yang tadi gue sebut, emang ada penghuninya gitu, hitam besar. Nah tapi gue selama gue nggak pernah diganggu ya gue nggak masalah sih. Gue kayak yaudah biarin aja gitu kan. Di situ lagi ada acara-acara ya, anak muda juga kumpul kan. Nah habis itu setelah acara itu kita anak-anak muda, gue, kakak gue, abang mas sepupu gue, semuanya itu kita foto-foto di daerah ruang tamu. Nah habis itu kita foto-foto, pas malamnya kita nginep di rumah tante gue rumah tante gue. Nah habis itu kita ngeliat tuh foto-fotonya, biasa lah anak muda kan lihat hasil foto-foto gitu kan. Terus kayak bagus nih. Terus tiba-tiba tuh kita ke distract sama jendela. Jadi tuh kayak kondisinya gini, ini ruang tamu. Nah di sini kita foto-foto, daerahnya udah ngadep keluar. Nah di belakang kita itu jendelanya kebuka besar gitu. Tadinya tertutup apa? Tertutup kan? Apa jendelanya? Enggak, jendelanya itu kayak bener-bener yang plong gitu loh, nggak ditutup pakai gorden apa segala macam. Jadi kayak tembus lah itu. Di situ ada lorong gitu, buat orang belakang kayak buat mau ke dapur atau mau kamar mandi gitu. Nah di situ kita ke distract, itu ada
kayak item-item, bener kayak bentuknya gede, bener-bener kayak jendela, bener jendela gede, terus kayak dia tuh item bentuk orang gitu, kayak ada kelihatan matanya agak nyala dikit. Merah gitu ya biasanya. Enggak, kalau ini kayak apa ya, lebih kelihatan nyala-nyala tapi bukan merah, bukan merah. Tapi bener kelihatan bentukannya itu kayak mata, terus badan kayak bener-bener itu kayak pure hitam. kelihatan banget gitu loh bentukannya gitu. Habis itu kayak di situ kayak kita semua tuh kayak agak ngerasa ih ya ampun gitu, kayak deg-degan sendiri karena ngeliat hasil fotonya, dan di situ kayak jadi foto itu ada kitanya juga, jadi kayak bener-bener serem aja sih menurut gua. Kalau itu sih cuman cerita dari gua karena gue juga jarang banget dapat pengalaman horor. Kalau dari bintang tamu kita sendiri gimana nih? Kalau gue sih ada, cuman ini sedikit agak-agak lucu sih, cuman gimana ya? Jadi tuh ceritanya ya, jam sekitar 1:30 tuh mau berangkat kuliah. Waktu itu tuh gue habis mandi, habis sholat tuh. Kan gue udah rapi-rapi kan. Di rumah gue kan ada kaca, tau gak sih kaca besar yang kayak di kafe-kafe yang ditaruh di bawah yang gede buat bisa ngeliat. Oh, iya. Kaca besar. Waktu itu kan situ kan gue lagi lagi siap-siap. Dia tuh gerak-gerak terus. Padahal suasananya tuh kayak nggak ada kipas, gue matiin, terus kayak nggak ada angin. Jadi kita gerak-gerak sendiri gitu. Gerak-gerak sendiri. Pas gue keluar dia enggak, pas gue masuk dia gerak. Pas itu gue ledekin aja kan karena gue biar nggak takut aja ya. Ya gue mau berangkat baru gerak-gerak. Kaca kan dia kan gerak-gerak ya. Pas udah gue rapi-rapi ya udah gue langsung lari aja ke depan. Dia sebenarnya gue takut juga sih. Ini gue ada cerita ya. Tentang apa sih, kayak lu tau gak sih rep-repan, mungkin penonton tau kayaknya kalau rep-repan tuh kayak ketindian. Nah itu ketindian, gue tuh kayak pernah ketindian ya pas gue tidur. Kan gue kan tidur nih, tiba-tiba ada yang nindiin, pas nindiin tapi mata gue tuh kebuka gitu, tau gak sih, kayak bisa ngeliat, Sadar gitu. sadar. Semar gitu. Tapi badan gue nggak bisa gerak, cuman mata gue doang. Nah pas gue liat ke samping, tiba-tiba ada yang lewat nih, 2 orang hitam, tapi bayangan hitam tapi besar, cuman dia nyenggol kiri ini gua, lengan gua tuh kayak kerasa, cuman gua kayak gimana ya, namanya juga Nggak bisa gerak juga. nggak bisa gerak juga. ngapa-ngapain. Cuma pas itu anjir, air mata gua kayak keluar, tapi emang takut sih gua sebenarnya, cuma gede banget kayak 2 gitu, kayak bolak-balik. Gua takutnya tuh dia tiba-tiba ngeliat mata gua langsung gitu loh, kayak jump scare itu. Iya, Gua iya, kira kayak gitu. Mungkin itu doang sih kalau gua. Lu nggak diganggu kayak bener-bener kayak apa ya, kayak bener-bener direcok-recokin gitu kan, badan lu enggak kan, cuman kayak dia lewat gitu doang kan. Barang lu nggak sampai jatuh kan di kamar itu? Enggak, kalau itu enggak, cuman pas besoknya gue kenal lagi, cuman mungkin kata bapak gue ya, kalau orang-orang zaman dulu tuh udah kayak gitu, kayak kasur harus diputar gitu ya, enggak sih, kayak nggak di tempat posisinya. Nah Iya, semenjak di posisi iya. itu gue nggak pernah kenal lagi. Tapi kalau sebelum-sebelumnya gue sering kena tuh gara-gara gitu, pas habis yang itu kenal lagi. Wah, tuh kalau kasur kayak gitu menurut kalian mitos atau fakta sih guys? Pasti. Jatuhnya. Ya, mungkin kalau yang udah pernah ngerasain pasti kayaknya itu dah percaya deh. Kalau yang sudah ngerasain sih. Mungkin cuman ada lagi sih kayaknya yang mungkin kalau yang muslim ya, mungkin kayak nggak pernah nggak sih sholat digangguin. Ngerasa aja gitu. Nah, gue tuh kayak waktu itu sholat zuhur ya. Karena kan gue kan jarang sholat kan. Nah, waktu itu gue lagi ada tobat Makanya di aja. masjid Iya. sholatnya. Nggak apa-apa di rumah kali-kali. Itu kan gue sholat ya. Terus itu sholat zuhur. Pas gue sholat tuh rakaat kedua, pas gue sujud, tiba-tiba belakang gue ada seorang tapi warna hitam. Cuman gimana sih, kayak mata manusia kan bisa. Iya. Gitu ya. Pas itu kayak gue liat kok hitam-hitam ya. Pas itu gue sujud aja terus kayak gue nggak berani diri sumpah. Gue sujud apa keringetan ya. Pas gue diri, pas gue sujud kan diri, terus gue sholat lagi kan lanjutin kan, pas gue sujud lagi kok masih ada, cuman makin deket. Nah semakin itu gue langsung kayak buru-buru dah, kayak gue udah lupa bacaan doa, udah langsung gue kelarin, langsung cabut gue sumpah. Pas itu gue udah kayak nggak mau sholat di rumah lagi. Padahal posisi sebenarnya lu emang sholat sendiri gitu ya di rumah. Iya kan, sholat sendiri tuh zuhur ya, emang kayak gue lagi ada niat hidayah aja buat sholat. Tiba-tiba kok digangguin, kok jadi trauma lagi gue. Berarti emang ditakdirin emang harus sholat di masjid. Iya sih bener, aduh. Ini gara-gara apa ini gue? Iya, soalnya di masjid ya guys. Bener-bener. Yang di rumah bahaya. Oke, sebelumnya gue bilang terima kasih dulu buat Fauzan udah nyempetin diri buat jadi bintang tamu di konten kita kali ini. Makasih Iya, Fauzan. sama-sama. Oh iya, ini viewer apa sih, cerita pribadi ya, bukan kayak dari mana-mana. Itu khusus emang pengalaman gue sendiri. Iya, cerita kita bertiga ini Beneran kayak emang yang kita alamin ya guys ya. Tapi ya terserah kalian sendiri mau percaya atau enggak ya. Kalau nggak percaya kayaknya semoga kalian ngerasain sih. jangan nyampe. Oke, mungkin segitu aja konten kita kali ini. So, thank you. Hai guys, welcome back to Maskar Channel. bahasa begitu kan? Hai guys. Dan gue Rizka. Dan di sini kita bakalan kedatangan bintang tamu. Nur. Kayak api unggun, terus
Jadi kemana? Aduh, gue diem.